Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ni'amahu zahiratan wa batinah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah sidang kajian ba'dal maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala tidak pernah putus-putusnya melimpahkan kepada kita nikmat berupa kesempatan, yaitu berupa waktu senggang dan juga kesehatan, yang dengan dua nikmat itu Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kaki kita, memudahkan dan menggerakkan hati kita untuk bisa hadir di dalam kajian ba'dal maghrib yang hari ini kita laksanakan. Mudah-mudahan amalan yang kita lakukan, baik dalam hal sholat kita maupun ibadah kita berupa mendatangi majelis ilmu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan itu sebagai catatan pahala di sisinya, sebagai bekal kita nantinya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sidang kajian ba'dal maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih 37 hari kita akan masuk, yaitu bulan Ramadan, bulan yang kita semua kaum muslimin mengharap-harapkan untuk bisa bertemu dan melaksanakan amal ibadah puasa di bulan Ramadan, dan seluruh aktivitas ibadah di dalam bulan Ramadan pasti kita ingin melaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga ketika bulan Ramadan meninggalkan kita, maka ada satu kesan yang mendalam kepada setiap di antara kita yang melaksanakan ibadah-ibadah puasa di bulan Ramadan, yaitu ibadah hal yang terkait dengan puasanya, sholat malamnya, kemudian dan tilawatul Qur'annya, itu akan memberikan
dampak energi yang baru bagi kita untuk bisa meneruskan amalan-amalan kebaikan di bulan Ramadan itu agar bisa kita laksanakan di luar bulan Ramadan sampai kita itu ketemu bulan Ramadan yang akan datang. Untuk itu para jamaah sidang kajian ba'dal maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takmir Masjid Al-Mahdi dan pimpinan ranting Muhammadiyah dalam hal menyambut bulan Ramadan menawarkan kepada para jamaah untuk bisa berpartisipasi di dalam ikut menghidup-hidupkan amalan-amalan ibadah, baik itu sholat tarawihnya, dan juga ada di sini kegiatan yang tidak kalah pentingnya yaitu takjil. Ya, karena Ramadan itu sangat terkait dengan it'amu ta'am, yaitu memberikan makan bagi para orang kaum muslimin yang berpuasa di siang harinya. Oleh karena itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi para jamaah yang diberikan Allah Ta'ala kelebihan rezeki, monggo untuk bisa berpartisipasi di dalam hal infak atau sodako, ya, dengan keikhlasan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, bisa langsung kepada takmir yang terkait, atau langsung bisa mentransfer malnya yang nanti insya Allah dalam setiap kajian ba'dal maghrib atau kajian ba'da subuh itu akan dikopikan dalam sebuah channel YouTube yang kita kenal di sini adalah channel TV Al-Mahdi. Itu selalu terpampang ada tagline yang ada di bawahnya itu rekening yang akan dituju. Jadi bisa langsung berpartisipasi langsung kepada panitianya atau bisa langsung transfer melalui rekening yang sudah disepakati. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada petang hari ini saya ingin memaparkan makalah, ya, ini adalah makalah yang saya buat tahun yang lalu, ya, dan ini saya jadikan bahan kajian, terutama kajian-kajian yang sifatnya ibadah, ya, itu kami selalu kaitkan dengan tarjih Muhammadiyah. Jadi makalah yang saya buat ini nanti bisa diklik di fatwa tarjih Muhammadiyah, nanti akan keluar, ya. Tetapi dalam hal pengembangan pengelolaan makalah ini, saya mengambil beberapa dalil dari beberapa kitab yang kemudian saya tampilkan dalam sebuah makalah yang hari ini saya sajikan. Namun pada intinya, kesimpulannya itu kami mengambil dari istinbat hukum yang dilahirkan dari tarjih Muhammadiyah. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tarjih Muhammadiyah ini seperti bahthul masail, ya, dari saudara-saudara kita. Nah, Muhammadiyah memiliki produk yang dinamakan dengan tarjih Muhammadiyah. Jadi kita patut bangga menjadi warga Muhammadiyah karena dalam hal aplikasi di dalam praktek ibadah dan muamalah itu sudah terpakem dalam buku fatwa tarjih Muhammadiyah. Oleh karena itu, bagi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan rugi jika di rumah panjenengan itu tidak ada buku yang tertulis di sana adalah himpunan tarjih Muhammadiyah, ya. Kenapa saya pilih demikian? Karena supaya kita jelas dasarnya, ya. Jadi ngajinya itu nggak ngalor ngidul, ada pakem yang kita harus jadikan sebagai dasar rujukan di dalam hal beramal ibadah.
Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada petang hari ini saya mengambil tema sholat tarawih 4 rakaat ditutup witir 3 rakaat dalam tinjauan Tarjih Muhammadiyah. Adapun dasar yang saya bangun di dalam hal memaparkan makalah saya ini itu bisa dibuka di dalam Quran surah Al-Muzammil ya, surah 73 ayat 1 sampai 9. Itu nanti bisa dibuka, dibaca ya. Terjemahnya nanti akan kami jelaskan tentang historis atau asbabun nuzul, sebab diturunkan surah Al-Muzammil ini. Di dalam surah Al-Muzammil surah 73 ayat 1 sampai 9 itu Allah Subhanahu wa taala menyeru dengan kalimat ya ayyuhal muzammil. Hai orang-orang yang berselimut. Ya. Khitab ayat ini ditujukan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ayat ini ditujukan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka konteks dari surah Al-Muzammil berikut ayat yang ada di dalamnya itu berlaku untuk semua. Ya. Di sana Allah Subhanahu wa taala dalam ayat berikutnya berfirman qumil laila illa qalila ya. Yang artinya adalah bangunlah untuk melaksanakan sholat di malam hari kecuali sedikit. Nisfahu awin kus minhu qalilah, yaitu seperduanya atau kurangilah dari dan seperdua itu sedikit. Awid zid alaihi warattilil qur'ana tartila, atau tambahkan sedikit ya. Dan bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil, dengan penuh pengagungan yang mendalam, tidak usah cepat ditadaburi ketika seseorang itu membaca Al-Quran dengan cara tartil. Kenapa demikian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena kita sering menjumpai, meskipun itu kita tahu ya, banyak orang kemudian di dalam hal mentartilkan Al-Quran sebagai ayat-ayat Allah yang di sana itu syarat dengan pesan moral dari Allah Subhanahu wa taala, itu sering-seringnya kita melupakan dengan istilah tadabbur Quran. Sering-seringnya kita kehilangan di dalam memaknai ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala berpesan dengan kalimat warattilil Qur'ana tartila. Hendaklah kalian itu membaca Al-Quran itu dengan tartil, dengan makna yang mendalam, yang memberikan kesan bagi orang yang mendengar bacaan panjenengan. Jangan sampai kemudian Al-Quran itu dibaca yang kemudian seseorang itu menimbulkan perasaan gundah gulana karena tidak menangkap pesan makna yang terkandung di dalam Al-Quran yang kita baca. Maka warattilil Qur'ana tartila ini adalah merupakan satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita untuk melazimkan membaca Al-Quran itu dengan baik dan benar, dengan memenuhi syarat-syarat daripada kaidah di dalam membaca Al-Quran. Ya, tentu saja dari bapak-bapak ini yang sudah pernah mengikuti kursus pelatihan tahsin, maka sebaiknya itu juga perlu diulang-ulang ketika kita melaksanakan sholat.
sendiri, yaitu sholat sunnah di rumah ataupun sholat ketika kita berjamaah, ketika kita menjadi imam. Hendaknya ini menjadi praktek untuk bisa kita laksanakan. Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu Muhammad perkataan yang berat, qaulan tsaqila. Di dalam sebuah kamus ya, fi ghoribil Quran, dalam tafsir fi ghoribil Quran itu disebutkan kalimat tsaqila, berat itu memiliki makna orang yang terbiasa membaca Al-Quran, orang yang sudah terbiasa di dalam melaksanakan sholat malam ya, dia itu akan dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala perkataan yang mantap, perkataan yang berkualitas. Ketika seseorang itu berbicara dengan orang yang sudah terbiasa dengan membaca Al-Quran, dia akan mendapatkan sisi ilmu yang mendalam dari orang yang senantiasa berbicara ketika orang itu membiasakan membaca Al-Quran. Maka kalimat qaulan tsaqila ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka-mereka yang senantiasa melazimkan dirinya untuk membaca Al-Quran, melaksanakan sholat malam, baik dengan jahar, dikeraskan maupun bisir, itu boleh ya. Ulama membolehkan untuk melaksanakan sholat malam sendirian itu boleh, ayatnya itu dikeraskan boleh ataupun disirkan boleh ya. Inna nasyi'atal laili ya asyaddu waq'a wa aqamu qila wa muqila. Di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan, sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat ya, lebih khusyuk, bisa menghadirkan perasaan khusyuk, tumakninah, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan ya. Para jamaah, kalau panjenengan membaca di dalam kitab tarikh Islam ya, hampir setiap para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu di dalam tarikh Islam itu diceritakan ketika para sahabat itu ketika melakukan sholat malam ya, begitu hanyutnya dengan bacaan Al-Quran yang dia baca, itu orang yang diimami maupun yang ngimami itu saking larutnya itu bisa menjadikan orang yang ada di belakangnya itu sampai meneteskan air mata. Ini termasuk qaulan tsaqila, ucapan yang memberikan bekas kepada seseorang yang ketika dia itu mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran, yang kemudian seseorang itu mampu menghadirkan ayat-ayat Al-Quran itu di dalam alam pikirannya, di dalam relung-relung hatinya, dia itu akan hanyut dan menimbulkan perasaan tenang ketika mendengarkan orang yang membaca Al-Quran. Maka mari para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari dibiasakan rumah-rumah kita itu jangan dijadikan seperti kuburan. Rumah-rumah yang seperti kuburan sebagaimana Nabi SAW sampaikan itu adalah rumah-rumah yang kosong, kering dari bacaan Al-Quran. Rumah-rumah yang di dalamnya tidak pernah ditegakkan sholat-sholat sunnah. Maka kalau ini terjadi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan bayangkan rumah-rumah kaum muslimin yang di dalamnya tidak dikumandangkan, didengungkan bacaan Al-Quran, kemudian juga tidak diimbangi dengan melaksanakan sholat sunnah di dalamnya, maka pasti rumah-rumah itu diibaratkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti kuburan-kuburan yang kalau kita pahami kuburan itu ma'asyiral muslimin gelap.
melahirkan nuansa-nuansa mistis, nuansa-nuansa yang ya orang yang masuk di dalamnya itu ada perasaan takut, atau setidaknya berpengaruh kepada harmonisasi hubungan rumah tangga antara suami dan istri. Karena apa? Karena di dalamnya kosong atau kering dari bacaan Al-Quran, atau tidak memperbanyak ibadah-ibadah sholat sunnah di dalam rumah-rumah mereka. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, innalaka fin nahari sabhan tawila. Di sana Allah Subhanahu wa taala memberikan satu pernyataan, sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang banyak. Ya. Ini para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Bagi kita itu kalau siang itu kerja keras, semangat mencari nafkah, semangat untuk mencari nafkah untuk keluarga, ya, semangat untuk bekerja, supaya kita tidak sampai meninggalkan anak cucu kita itu menjadi generasi peminta-minta, generasi yang nantinya menjadi lemah, dikarenakan ketika orang tuanya hidup nampak bermalas-malasan di siang hari, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita satu pernyataan, innalaka fin nahari sabhan tawilah, sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang banyak. Maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Kata Allah Subhanahu wa taala, sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketenangan. Ini menunjukkan makna bahwasanya kalau siang hari kita itu betul-betul bekerja keras, bermaisha, tapi kalau sudah malam, kalau sudah waktu masuk malam, maka kita kaum muslimin yang mengaku sebagai orang yang beriman kepada Allah rugi kalau tidak melaksanakan sholat malam. Ya, rugi. Ya, karena ini ibadah tambahan bagi kita para jamaah. Ya, jangan merasa puas dengan sholat ibadah kita yang wajib yang kita sudah lakukan dengan baik. Tetapi setidaknya kalau kita sudah ada satu keterikatan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan merasa rugi kalau kita tidak melaksanakan sholat malam. Ya. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketekunan. Dialah Tuhan masyriq wal maghrib, dialah Tuhan yang menguasai barat dan timur. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, maka ambillah Dia sebagai pelindung. Ma'asyiral muslimin, sidang kajian ba'dal maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Asbabun nuzul dari surah Al-Muzammil itu disebutkan ketika seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu datang kepada Aisyah radhiyallahu anha, menanyakan tentang bagaimana kualitas, bagaimana mutu daripada sholat malam yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala,
kita mencoba untuk membangun sholat kita itu yang bermutu. Bermutu dalam pengertian apa? Sholat kita ini hendaklah dibangun dengan ilmu. Hendaklah sholat kita ini dibangun di atas dasar nas. Jangan gopo dengan ake-akean ini. Tapi hendaknya kita perhatikan setiap gerak takbiratul ihram kita. Sampai kita salam mengakhiri sholat kita itu senantiasa dibangun di atas dasar ilmu. Maka ini akan melahirkan sholat yang berkualitas. Sholat yang senantiasa memperhatikan tumak nina. Sholat yang senantiasa memperhatikan bacaan-bacaannya yang Nabi SAW itu dalam sebuah riwayat Nabi SAW itu kalau membaca suratul Fatihah itu senantiasa mewakafkan, tidak terburu-buru, tidak cepat-cepat. Karena di sana itu ada pesan yang hendak disampaikan oleh Nabi SAW. Setiap makna yang dibaca itu senantiasa Nabi SAW memperhatikan wakaf. Kenapa demikian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kalau kualitas sholat itu kita bangun dengan ilmu, maka akan lahirlah sholat yang ingin atau dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ayat ini menunjukkan apa para jamaah? Sesungguhnya sholat itu mampu mencegah diri seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Itu tentu sholat yang berkualitas. Sholat yang berkualitas itu akan melahirkan sikap untuk menahan diri seseorang untuk tidak mau berbuat dosa. Seseorang itu mencegah dirinya untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan fahsya. Maka sholat yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam surah Al-Ankabut ayat 45 itu, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mampu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar, adalah sholat yang berkualitas, sholat yang bermutu. Kalau sholat itu tidak berkualitas, tidak bermutu, maka otomatis sholat itu hanya dilakukan sekedar gugur kewajiban, tidak memperhatikan daripada syarat dan rukun daripada sholat. Ya, ini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga Bunda Aisyah radhiyallahu anha menjawab pertanyaan dari sahabat itu dengan mengatakan, dengan menjawab, sholatnya Nabi SAW itu persis yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Muzammil yang berkaitan dengan sholat malam. Sehingga pada waktu itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kedudukan hukum sholat malam pada waktu itu dengan diturunkannya surah Al-Muzammil itu, para sahabat melaksanakan sholat malam itu sampai pada kedudukan wajib. Maka setelah itu Nabi SAW menjadikan sholat malam itu tidak sampai pada kedudukan wajib. Ketika Nabi SAW itu pada waktu Ramadan itu pernah Nabi SAW 3 hari berturut-turut keluar mengimami para sahabat di dalam sholat malamnya. Kemudian pada hari berikutnya Nabi SAW tidak melaksanakan sholat malam terus menerus
sehingga Nabi SAW ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, wahai Nabi, kenapa engkau malam tidak keluar? Maka Nabi SAW mengatakan, aku khawatir sholat malam ini menjadi wajib bagimu. Maka para ulama sepakat sholat malam atau sholat tarawih itu hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, sunnah yang hampir sama seperti wajib, tapi kedudukannya di bawah daripada wajib. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, para jemaah, sidang kajian ba'dal maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini saya ambil di dalam kitab terjemah tafsir Ibnu Katsir jilid 10 halaman 125 sampai 130. Penulisnya Dr. Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Syahid. Lalu yang kedua, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang dimaksud dengan sholat witir? Ya, sholat witir, ya. Kalau tarawih itu sholat yang ada jeda dari kata rawaha, istirahat. Dia sholat, ya, habis salam, kemudian tidak tergesa-gesa, kemudian berdiri untuk melaksanakan rakaat berikutnya, sehingga ada jeda untuk istirahat. Istirahatnya tentu sejenak. Lalu di sini apa yang dimaksud dengan sholat witir? Ya, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, witir itu sendiri berasal dari kata watoro yatiru watron watirotan, artinya ganjil. Ya, dalam bilangan merupakan kebalikan dari asyaf'u. Itu bisa dijumpai dalam surah Al-Fajr, wal fajr walayalin asyaf wasyaf'i wal watr, yang artinya ma'asyiral muslimin, witir itu memiliki makna bahasa ganjil. Kebalikan daripada ganjil itu adalah asyaf'u, yaitu genap. Dan kedua kata tersebut bisa kita jumpai di dalam Quran surah Al-Fajr surah 89 ayat 3. Ya, tadi sudah saya sampaikan di awal, ada kalimat wasyaf'i wal watr, dan yang genap dan yang ganjil. Bahwa yang dimaksud dengan wal watr atau ganjil di dalam surah Al-Fajr itu memiliki makna hari Arafah yang jatuh pada hari ke-9 pada bulan Dzulhijjah. Ya, hari ke-9 pada bulan Dzulhijjah, yaitu di mana masyarakat pada waktu itu melaksanakan apa? Puasa nahar. Melaksanakan puasa nahar. Ya, karena besoknya akan melaksanakan Yaum Nahar, yaitu hari penyembelihan hewan kurban. Sedangkan yang dimaksud dengan wasyaf'i yang genap, ya, para mufassirin memiliki makna wasyaf'i itu adalah hari nahar atau hari raya kurban yang jatuh pada hari ke-10 bulan Dzulhijjah. Ya, ini dari sisi makna bahasa. Ya, sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan min aqsaha dakhalal jannah wa witrun yuhibbul witr. Ya, yang artinya ma'asyiral muslimin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu, ya, tis'atan wa tis'ina isman, memiliki makna nama 99 nama. Mi'atan illa wahidan,
1000 dikurangi 1, 100 dikurangi 1 berapa? 99. Man ahsaha dakhal jannah wa huwa witrun yuhibbul witr. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menghitungnya maka dia akan masuk surga, dan dia Allah Subhanahu wa taala itu ganjil dan menyukai yang ganjil. Ini para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saya ambil di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, yaitu penulisnya adalah Dr. Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Syekh, ya. Ini sudah kami jadikan dalam sebuah makalah, ya. Kemudian disunahkan witir. Ini sudah pernah saya singgung, ya. An Aliin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ahlal Quran utiru fa innallaha witrun yuhibbul witr. Hadis ini sahih, yang artinya ma'asyiral muslimin, dan dari Ali radhiyallahu anhu pernah berkata Rasulullah SAW, wahai ahlul Quran, ya, apa kata Nabi SAW? Utiru, bersolat witirlah kalian. Fa innallaha witrun yuhibbul witr. Sesungguhnya Allah itu adalah witir, ya. Dan Allah Ta'ala itu menyukai bilangan ganjil. Artinya apa para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita pagi, siang kita itu bermaisha, bekerja keras, mencari nafkah untuk rumah tangga, keluarga kita, maka Nabi SAW itu memberikan satu rukhsah bagi kita. Kalau kita tidak bisa melaksanakan dalam rakaat sebagaimana Nabi SAW melaksanakan itu 11 rakaat, maka kita dibolehkan oleh Nabi SAW untuk cukup melaksanakan 1 rakaat witir, dan itu bisa dilakukan setelah sholat isya. Karena Allah Ta'ala tahu kita ini capek, seharian kita bekerja, yang jadi guru ngajar, pulang nanti sudah capek, sore sudah capek. Bagi bapak-bapak yang bekerja di instansi, demikian juga. Karena kita ini tetap capek, maka Nabi SAW memberikan pilihan untuk bisa melaksanakan, hanya sekedar melaksanakan sholat witir, ya. Dan itu dikuatkan di dalam hadis Nabi SAW, al-witru haqqun ala kulli muslimin, faman ahabba aw yutira bi khamsin falyaf'al, wa man ahabba aw yutira bi thalathin falyaf'al, wa man ahabba ay yutira bi wahidatin falyaf'al. Kata Nabi SAW, sholat witir adalah hak setiap muslim, ya. Faman ahabba aw yutira falyaf'al, faman ahabba aw yutira bi khamsin falyaf'al. Kata Nabi SAW, maka barang siapa yang ingin berwitir dengan 5 rakaat, maka lakukanlah. Barang siapa yang ingin berwitir dengan 3 rakaat, maka lakukanlah. Dan barang siapa yang ingin berwitir dengan 1 rakaat, maka lakukanlah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Hadis itu menunjukkan bahwasannya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bilangan witir atau sholat tarawih itu adalah ganjil. Bisa melaksanakan 5 rakaat, ya. Bisa melakukan sholat witir atau tarawih atau sholat malam itu dengan 9 rakaat, ya, itu boleh. Karena di dalam Tarjih Muhammadiyah disebutkan bahwasan pilihan jumlah rakaat itu adalah tanawwu, memilih. Tetapi Nabi SAW di dalam melaksanakan sholat malam
Dan witirnya itu tidak pernah lebih daripada 11 rakaat. Ini kami tampilkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Wa anha qalat ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi, yang artinya tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menambah di bulan Ramadan wala fi ghairihi, ataupun di luar bulan Ramadan itu jumlah rakaat sholat tarawih tidak pernah menambah. Kata Nabi, kata Aisyah radhiyallahu anha itu apa kata beliau? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wa la fi ghairi ala 11 rakaatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah menambah baik di bulan Ramadannya maupun di luar bulan Ramadannya itu 11 rakaat. Di atas 11 rakaat Nabi SAW tidak pernah menambah. Jadi apa menunjukkan? Nabi SAW mencukupkan di dalam melaksanakan sholat tarawih dan witirnya itu adalah 11 rakaat. Adapun prakteknya, kata Aisyah radhiyallahu anha, yusolli arba'an fala tas'al an husnihinna wa qulihinna. Adalah Nabi SAW itu melaksanakan 4 rakaat. Ya, fala tas'al an husnihinna wa qulihinna. Jangan tanya tentang panjangnya dan pendek atau singkatnya sholat, baiknya sholatnya. Jadi Nabi SAW itu memperhatikan kualitas sholat malamnya. Jangan tanya. Kalau baik-baiknya sholatnya Nabi, dan itu dicontoh oleh para sahabat. Dan panjangnya bacaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau lamanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam melaksanakan sholat tarawih atau malam. Thumma yusolli arba'an, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan 4 rakaat. Fala tas'al an husnihinna wa qulihinna, maka janganlah kamu menanyakan tentang bagusnya sholatnya. Jangan kamu tanyakan tentang panjang atau lama daripada sholatnya. Tsumma yusalli salatan, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup dengan 3 rakaat. Berapa itu jumlahnya? Berapa? 11. Artinya apa? Dari hadis ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan 4 rakaat sholat tarawih. Allahu Akbar, 4 rakaat sekali salam. Kemudian Nabi SAW berdiri lagi 4 rakaat sekali salam. Kemudian ditutup oleh Nabi SAW. Tsumma yusolli salatan, kemudian Nabi SAW itu menutup dengan 3 rakaat witir. Fakultu ya Rasulullah, atanamu qabla an tutir. Faqala ya Aisyah, in ainaya tanamani wala yanamu qalbi, muttafaqun alaih. Kemudian Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau tidur sebelum melakukan witir? Beliau menjawab, wahai Aisyah, sesungguhnya mataku tidur tetapi hatiku tidak tidur. Ini menunjukkan keistimewaannya Nabi. Kalau kita tidur 12 wis. Kalau Nabi SAW terjaga, matanya itu seolah tidur tapi hatinya terjaga. Keistimewaannya Nabi. Nah, kepanjangan kali kula 12 wis. Ya, maka Nabi memberikan alternatif. Kalau kamu nggak bisa sholat malam, cukup habis sholat isya itu melakukan witir, ya, supaya gak gubuk-gubuk. Nah, terakhir kesimpulannya, berdasarkan hasil kaji ulang kami sebagaimana uraian berjelas di atas, maka menurut hemat kami hadis tentang sholat tarawih 4 rakaat sekali salam tidak bermasalah,
ini bisa nanti dibaca di dalam klik fatwa Tarjih Muhammadiyah. Baik dari sisi matan maupun sanadnya, hadisnya sahih. Tidak ada yang mempermasalahkan hadis tentang 4 rakaat sekali salam, 4 rakaat sekali salam, kemudian ditutup 3 rakaat witir. Tidak bermasalah, hadisnya sahih. Ya. Dalam buku tuntunan Ramadan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang diterbitkan oleh majalah Suara Muhammadiyah telah disebutkan bahwa jumlah rakaat sholat tarawih 4 rakaat sekali salam dan 2 rakaat salam merupakan tanawwu dalam 3 rakaat sekali salam itu merupakan tanawwu dalam beribadah. Ini ada yang salah ketik ya. 3 rakaat salam merupakan tanawwu. Napa tanawwu niku? Panjenengan saged milih bisa 4 rakaat sekali salam, 4 rakaat sekali salam kemudian ditutup dengan 3 rakaat witir, atau 2 rakaat sekali salam sampai 4 ditutup 3 rakaat witir boleh, atau 2 rakaat sekali salam, 2 rakaat sekali salam, 2 rakaat salam sampai 5 ditutup dengan 1 kali witir boleh. Ya, boleh. Dan itu ada di dalam buku daripada Soal Jawab Muhammadiyah, insya Allah ada di jilid 2. Saya punya bukunya. Boleh. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, karena ini adalah merupakan produk ijtihad dari Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Muhammadiyah, maka tidak mengapa kalau kemudian ada sang imam mengawali sholat tarawih di masjid kita yang mulia ini dengan melaksanakan sholat tarawih 4 rakaat sekali salam, 4 rakaat sekali salam, kemudian ditutup dengan 3 rakaat witir, tidak mengapa. Karena ini adalah merupakan produk ijtihad dari Tarjih Muhammadiyah dan ini sudah dibukukan dalam fatwa Tarjih Muhammadiyah. Ya, oleh karena itu ma'asyiral muslimin, ya, ada yang bertanya, Ustaz, apakah sholat tarawihnya itu dibaca dari rakaat pertama sampai keempat itu sholat apa? Cukup rakaat pertama dan kedua saja dijaharkan, dikeraskan. Rakaat ketiga dan keempat tidak dijaharkan. Jawabnya dijaharkan. Supaya apa? Tidak menyerupai dengan sholat isya. Kalau sholat isya di rakaat ketiga dan rakaat keempat tidak dibaca dalam pengertian tidak dikeraskan bacanya. Tapi kalau untuk sholat tarawih dibacakan rakaat 1 sampai rakaat ke-4. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kajian pada petang hari ini menambah keilmuan kita terhadap ad-dinul Islam ini, dan kita sampaikan kepada para jamaah bahwasannya Nabi SAW juga melaksanakan sholat tarawih 4 rakaat sekali salam, 4 rakaat sekali salam, dan ditutup dengan 3 rakaat witir. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang singkat ini menambah keilmuan kita, pengetahuan kita terhadap ad-dinul Islam ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini diberikan Allah Ta'ala kemampuan, kekuatan untuk bisa melaksanakan ibadah, dan insya Allah kita masuk dalam bulan Ramadan, Allah Ta'ala memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa melaksanakan amal-amal kebaikan dalam rangka untuk menghidup-hidupkan amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.